Calon anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya dari Partai Hanura Justus Kambu gencar melakukan konsolidasi dengan seluruh masyarakat untuk memperkuat langkah menuju Pileg 2024 yang diagendakan pada 14 Februari 2024. Kali ini ia dan rombongan menyambangi masyarakat Nusantara di Kelurahan Giu, Distrik Klaurung, Kota Sorong pada 5 Februari 2024 untuk memaparkan visi dan misi. Sebagai upaya menggugat masyarakat untuk menyalurkan hak suara pada 14 Februari 2024 mendatang. Harapannya adalah masyarakat nantinya bisa menjatuhkan pilihan sesuai dengan hati nuraninya pada Pileg 2024 mendatang. Kepada Bapak Ibu semua tamu undangan yang berkenan hadir, yang tentunya saya hormati dan saya hargai, karena boleh berkenan memenuhi undangan kami sehingga boleh hadir di sore hari ini. Izinkan saya untuk dapat menyampaikan kepada kita semua bahwa pertama, nama saya Justus Kambu dan istri saya boleh izin berdiri. Istri saya Ibu Henderika Yumame. Kami berdua ini ada di lingkungan ini. Kami berasal dari Maibrat. Kalau sudah bicara Maibrat, pasti Maibrat tidak asing lagi bagi saudara-saudari saya, rekan se-Nusantara, se-tanah air yang ada di kota ini. Lalu saya sendiri ya berpendidikan SD, SMP di Ayamaru dan SMA Negeri 2 Sorong. Tamat dari SMA Negeri 2 Sorong, lalu saya melanjutkan kuliah di Jawa Tengah, di Semarang. Lalu selesai di Semarang, hampir kurang lebih 12 tahun saya masih putar di Jawa untuk sekedar mencari pengalaman. Lalu selesai itu pulang ke Papua, Jayapura, lalu bergeser ke Sorong dan tinggal di Sorong sampai hari ini. Ya, di sore hari kita semua naikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmatnya sehingga kita semua ini boleh diperkenankan oleh Tuhan, sehingga kita masih bisa ada melewati satu peristiwa besar yang namanya COVID. Di tahun 2019 sampai hari ini 2024, kita yang masih bisa hidup, masih bisa ada di sini, kita bersyukur buat Tuhan. Sedangkan saudara-saudari kita yang lain, COVID telah menelannya dan mereka sudah ada di bawah tanah. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan mengawali kita punya pertemuan di sore hari ini. Saya mulai dari tanggal 1 Januari saya sudah mulai membuka pintu hati saya dan pintu rumah. Saya mau menerima semua masyarakat Nusantara, baik asli Papua maupun saudara-saudara saya dari Nusantara, bagaimana bisa bersilaturahmi dengan saya di rumah untuk kami saling berdiskusi sebelum menuju 2024 tanggal 14 besok. Supaya sebelum kita memilih seseorang, kita harus mengenal siapa orang yang akan kita pilih untuk kita siapkan menjadi pemimpin di tanah ini, di Sorong Raya ini. Jadi dalam perjalanan panjang, pas Januari ini pas 1 tahun. Saya buka diri, buka pintu, saya menerima semua masyarakat Kota Sorong yang kebetulan terakhir dibagi jadi 2 dapil, sehingga sudah jelas dapil 2 Kota Sorong. Saya lebih fokus lagi bagaimana supaya saya lebih mengarahkan orang di dapil 2 untuk kita ketemu di rumah. Lalu nanti di tanggal 2 Desember baru saya mulai membuka diri untuk mulai keluar lagi berkunjung mereka yang sudah datang ke rumah untuk saya. Jadi di tempat ini saya sampaikan permohonan maaf kepada warga besar yang ada,
di sekitar kita ini ada yang belum datang ke saya di rumah. Jadi mungkin hari ini baru kita bisa ketemu. Tetapi sesungguhnya saya sudah buka pertemuan di rumah tanggal 1 Januari tahun 2023. Artinya bahwa kita yang siap diri untuk mau berkompetisi baik DPR maupun ke depan wali kota, gubernur, kita harus menunjukkan diri kita kepada rakyat, mengenal lebih dulu sebelum mereka menentukan siapa pemimpin kita. Karena saya di rumah sini, tapi saya banyak diundang keluar ketemu di tempat-tempat yang jauh-jauh, mulai dari belakang kantor pos batas dapil sampai di Malanu, sampai di Aimas sana, di sekitar kilo 10, kilo 11. Ini semua sehingga saya berpikir bahwa betapa baiknya sebelum KPU menutup kampanye terbuka, lebih dulu saya lakukan pertemuan dengan warga di sini. Sehingga yang tadinya tidak kenal, tidak tahu, mungkin hanya bisa lihat gambar-gambar di jalan-jalan. Ini tidak tahu kalau ini Pak Justus Kambu ini ternyata orangnya tinggal dekat di sini. Maka pertemuan di sore hari ini, saya secara pribadi dengan istri, kami berkoordinasi baik dengan RT dan juga Bapak Wakil. Bagaimana sebelum tanggal 14 kita semua ke TPS, mari kita sama-sama duduk sama-sama, kita berdiskusi dari hati ke hati, kita saling mengenal satu dengan yang lain, supaya pada saat tanggal 14 Bapak Ibu datang ke TPS bisa memberikan pilihannya kepada orang yang tepat. Jangan golput dan jangan salah pilih. Kalau bisa pilih orang yang tepat. Kita saudara di kota ini yang tepat, kita di Provinsi Papua Barat Daya sudah tepat, kita pilih pemimpin yang tepat, berarti dia sinkron. Saya Justus Kambu, saya di calon Partai Hanura, nomor urut 2, Dapil 2 Kota Sorong. Dapil 2 Kota Sorong itu mulai dari Saga, kantor pos, jalan raya ini dia belah tengah. Sebelah darat itu dapil 1, sebelah laut atau sebelah pantai itu dapil 2. Mulai dari Saga kantor pos, dia lari terus sampai di perbatasan Kabupaten Sorong dengan Kota Sorong yang disebut Tugu Pawibili. Itu batas. Dapil 1 mulai dari Sawoka, dia lari jalan sebelah menyebelah, sebuah lurus terus datang sampai di Saga itu, baru dia ambil jalan sebelah kanan kalau dari sini. Dia lurus sampai di Mega, baru dia potong dari Mega belakang, naik sampai di lokalisasi kembali Pasir 2 apa Malanu Pasir, ke sana dapil 1. Malanu Kampung sampai kita di sini semua adalah dapil 2. Artinya saya sampaikan begitu kepada Bapak Ibu semua, sehingga mungkin yang belum paham tentang batas dapil dari Provinsi Papua Barat Daya, saya sudah sampai, provinsi sudah ada, sehingga dapil provinsi dibagi 2. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu, saya sendiri juga adalah tim, masuk dalam tim perjuangan Provinsi Papua Barat Daya yang sekarang ada di kota ini. 17 tahun kami pasang badan untuk berjuang provinsi ini. Saya bolak-balik Jakarta, bagaimana mendampingi Pak Yusafat Kambu dan juga Pak mantan wali kota, bagaimana sehingga provinsi ini harus jadi. Dan pada akhirnya tanggal 17 November tahun 2022, provinsi ini Ibu Puan Maharani ketuk palu di Senayan. Saya juga ada duduk di depan, sehingga provinsi ini diketuk palu. Lalu kelanjutannya tanggal 9 Desember tahun 2022 itu Pak PJ Muhammad Mursad yang sekarang menjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya dilantik menjadi PJ Provinsi Papua Barat Daya.
Disitulah kami sendiri melihat bahwa akhirnya provinsi yang kami berjuang telah berhasil karena gubernur telah dilantik. Satu-satunya tim pejuang yang sama-sama dengan, supaya kalau Pak PJ punya keluarga ada sini bisa dengar. Satu-satunya tim perjuangan Provinsi Papua Barat Daya yang naik pesawat Garuda sama-sama dengan PJ itu Justus Kambu. Turun di Sorong baru dijemput. Kira-kira begitu. Ya, sampai hari ini beliau melaksanakan tugas di kantor gubernur yang sudah ada. Saya yang berjuang provinsi ini, sampai hari ini saya belum melangkah ke kantor itu untuk minta apa-apa. Kalau ada keluarga bisa dengar, kasih tahu. Kira-kira begitu. Sampai hari ini saya belum melangkah ke kantor sana minta apa-apa. Begitu. Jadi ini yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Jika Tuhan berkenan, saya kalau dipilih yang pertama, karena saya juga ikut kawal provinsi ini, jadi bagian dari penghargaan juga kepada saya, karena saya ikut kawal provinsi ini sampai provinsi ini jadi. Lapangan kita di depan ini satu aset yang sangat bagus, yang harus kita semua kumpul otak yang banyak ini menjadi satu untuk bagaimana kita mewujudkan lapangan ini harus menjadi lapangan yang bisa difungsikan dan dimanfaatkan secara baik. Sehingga ibu-ibu yang jualan itu bisa kita fungsikan lapangan itu bagus. Sehingga proses yang sama seperti yang di alon-alon itu kita akan buktikan di sini. Ya, sepakat ya? Sepakat. Kalau saya Bapak Ibu terpilih, kalau orang lain pilih pun saya jadi DPR pun saya akan urus lapangan itu. Ya. Bapak Ibu tidak pilih saya pun, saya orang lain pilih, saya pasti akan urus lapangan itu. Karena saya punya prinsipnya bahwa saya tidak bisa lihat jauh ke sana dulu. Karena saya tinggal di sini, saya harus lihat begini dulu. Jalan ini saya harus perhatikan dulu sebelum saya pergi jauh sana. Saya ini berdiri orang Papua, orang Maibrat. Tapi jangan lihat kulit dan rambut saya, tapi lihat pikiran otak saya. Saya otak Nusantara. Saya jiwa nasionalisme. Untuk tanah ini, negeri ini. Kita ikuti apa yang ada di Bung Karno harus taruh di kepala kita. Ya. Bung Karno punya cita-cita rakyat harus sejahtera. Indonesia ini rakyat miskin karena banyak pejabat korupsi. Banyak pejabat curi rakyat punya uang. Maka mari sepakat dengan saya, kita harus berjuang menuntaskan itu. Kita harus sepakat. Uang rakyat turun ke setiap daerah. Para pengendali keuangan negara yang ada di setiap daerah tahan uang itu untuk numpuk kepentingan pribadi. Uang tidak digunakan untuk kepentingan rakyat. Maka dengan adanya Provinsi Papua Barat Daya ada di sini, Kota Sorong ada di sini, 2000 tanggal 14 kita harus tentukan calon-calon DPR yang punya hati nurani ini baik dan benar untuk kita pilih, baik provinsi, baik DPR RI, baik DPD RI maupun DPR Kota Sorong. Ya. Jadi di sore ini saya sampaikan seperti itu kepada Bapak Ibu. Izin saya buka pintu, semua orang datang ke saya, mereka keluar, saya bilang kamu datang dengan motivasi yang lain, tipu saya tidak apa-apa. Tapi saya hidup, perjanjian hidup saya tidak bisa tipu orang sampai saya mati. Saya biar ditipu, tapi saya tidak bisa tipu orang. Karena di bumi sementara, di surga ada kekekalan. Maka orang yang ke surga hanya orang yang putih bersih. Kalau orang yang tipu tidak bisa masuk surga. Di Dapil 1, kalau ada yang dari Dapil 1, saya titip Pak Yusafat Kambu selaku ketua presidium yang memperjuangkan provinsi ini. Jadi bentuk dari penghargaan, kalau bisa kita pilih beliau jadi DPR Provinsi Papua Barat Daya. Karena 17 tahun dia merana buana di Jakarta urus provinsi ini. Kira-kira begitu. Ya, ini yang saya dapat sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Jadi
Ini sudah sore, kita harus mengakhiri supaya jangan terlalu lama nanti Bapak Ibu bosan. Jadi atas nama keluarga, saya Justus Kambu, calon anggota DPR Provinsi Papua Barat Daya dari Partai Hanura nomor urut 2, menyampaikan selamat sore. Baik, kami atas nama Karang Taruna mewakili dari ketua yang saat ini lagi menjalankan ibadah. Nama saya Tamsir, bagian dari selaku pengurus dari anak-anak Karang Taruna. Memang punya semacam punya keinginan untuk mewadahi anak-anak muda ini untuk bisa merepresentasikan atau apresiasi yang ingin mereka sebenarnya inginkan di sini. Dan kami punya wadah sebenarnya, secara tidak langsung kami punya wadah bahwa lapangan bola itu bisa dijadikan seperti miniatur alun-alun Aimas. Jadi harapan kami sebenarnya terhadap baik dari calon legislatif maupun tingkatan di atasnya itu berharap kontribusi orang-orang ini untuk bisa memberikan hal yang terbaik untuk lingkungan kami di sini. Jadi selaku anak-anak muda mewakili dari teman-teman anak-anak muda bahwa kami punya keinginan yang begitu besar untuk ingin merepresentasikan keinginan kami bahwa kami anak-anak muda di sini bisa memiliki kontribusi yang baik terhadap lingkungan kami, terutama khususnya di lingkungan kami. Oke, oleh karena itu kami berharap kepada termasuk dari Pak Justus untuk bisa memenuhi keinginan kami secara tidak langsung. Mudah-mudahan beliau bisa terpilih menjadi calon legislatif DPRD Provinsi Papua Barat Daya. Jadi secara tidak langsung kalau kami berkaca dari hal yang sebelumnya bahwa memilih seorang pemimpin itu melihat dari latar belakang atau jejak rekam beliau yang jauh-jauh hari sebenarnya sudah memiliki kontribusi besar terhadap lingkungan kami di sini. Nah, harapan kami dari anak-anak Karang Taruna pun hal yang sama. Nah, kami punya wadah seperti yang kami sampaikan tadi bahwa kami punya lapangan ada. Nah, lapangan itu akan kami jadikan sebagai mungkin bagian dari komersil sebenarnya, ya. Tapi kondisi lapangan saat ini memang sangat miris begitu, ya. Keadaannya seperti tidak terurus, ya. Seperti jadi lahan mati begitu. Oleh karena itu kami melihat rekam jejak beliau ini kontribusi terhadap lingkungan kami sebelumnya itu ternyata beliau sangat besar untuk lingkungan kami. Nah, harapan kami pun untuk kedepannya jika beliau terpilih, kontribusi yang lebih besar lagi khususnya untuk lingkungan ini dan secara tidak langsung untuk anak-anak Karang Taruna yang ada di lingkungan RW 2.